gue kasih tahu lu soal satu kartun remake yang ketika baru keajak keluar trailernya nih, udah langsung dimaki-maki netizen, bahkan sampai disebut adaptasi versi celeng. Yang bikin gua sampai mikir, Why are we still here? Just to suffer? nyawit nih bocah. Sobat nganimasi nih. Balik lagi ke Linimasi bareng gue BM si karakter magang. Dan beberapa waktu lalu gue nemuin satu animasi remake yang gak tahu kenapa kayak melawan hukum alam dari film-film animasi kebanyakan. Bukan karena grafik sama animasinya yang keren atau ceritanya yang revolusioner ya. Tapi hadirnya si animasi itu sendiri tuh dari awal announcement udah kayak dirujak brutal sama netizen. Ya, gue lagi ngomongin soal film remake dari animasi tahun 1954 yang diadaptasi dari novel pendek karya George Orwell dengan nama yang sama, Animal Farm. Dan animasi remake yang didirect sama aktor sekaligus direktur film Andy Serkis ini seperti yang gue bilang dirujak habis-habisan sama netizen. Tapi kenapa bisa gitu ya? Well, kalau misalnya lu bukan orang yang terlalu fokus sama detail atau konteks dari sebuah pesan, mungkin Animal Farm versi 2025 ini tuh nggak jauh beda ya dari animasi Amerika tahun 2000-an ke atas yang nyajiin hiburan animasi dengan tema dan tone yang lebih dewasa. Turn myself into a pickle, Morty! I'm Pickle Rick! Atau seenggaknya lebih modern. And just like that, Animal Farm ini tuh intinya ya gitu doang. Binatang yang bisa ngomong dan pengen minta hak kayak manusia. The end. Lah, siapa bilang udahan? Jadi singkatnya animasi Animal Farm modern ini tuh nyeritain soal perlawanan para hewan peternakan yang ngerasa diri mereka diperlakuin kayak, well, hewan ternak. Dan mulai ngambil alih peternakan lalu bikin sistem pemerintahannya sendiri yang nggak diatur sama manusia meski akhirnya keadaan malah makin buruk. Rada familiar ya? Well, because it is. Karena baik dari versi animasi 1954 sama novel pendek tahun 1944 yang basically sama-sama nyeritain perlawanan para binatang ternak ke manusia, didasarin dari event revolusi buat ngegulingin kekaisaran Rusia di tahun 1917 dan kemunduran USSR setelah Stalin berkuasa. But kalau dibandingin sama versi animasi jadul atau live action yang dibuat tahun 2000-an, film animasi yang diarahin sama Andy Serkis itu loh yang main jadi tuyul Mordor sama Simpanse Sensian, punya pesan yang kelihatannya melenceng jauh dari novel originalnya. Personally, selain versi 1954 yang surprisingly jadi satu-satunya animasi yang secara terbuka didanain CIA, gue belum punya kesempatan sih buat nonton Animal Farm versi Andy Serkis yang katanya bakal tayang di Amerika tanggal 1 Mei ini. Well, look at that, sampai disengaja rilis pas hari buruh loh ya. But di sisi lain, teaser dan trailernya yang ditampilin dari tahun kemarin sama berbagai video esai soal buku originalnya. Thank you Bang Portal Animasi dan Noti. Sebenarnya udah jadi gambaran sih dari gimana jauhnya adaptasi terbaru satu ini sama versi ori. Yang dengan kesadaran penuh ya, ngorbanin pesan utama sama nuans yang lebih realistik demi dibikin versi ramah anak. Itu pun belum dihitung sama berbagai artikel dan review netizen yang udah nonton premiernya di Annecy International Animation Film Festival Juni 2025 lalu. Dengan berbagai komentar yang mix banget lah. Well, lebih tepatnya sih rada negatif ya, karena selain review kritikus film yang kesannya kayak diplomatis, beberapa artikel nyebut kalau Animal Farm ini tuh kerasa aneh, animasinya sloppy dan kayak versi bankrupt dari novel sama adaptasi sebelumnya. Oke, gue contohin dari artikel Variety lah. Di sini si penulisnya tuh bilang kalau kartun versi abad 21 si Serkis ini tuh kayak nge-tone down alegori sama pesan utama yang coba George Orwell sampein soal kebebasan yang sifatnya sementara, gimana propaganda bisa menyesuaikan kepentingan oligarki, masyarakat yang gampang disetir pemikirannya kayak hewan ternak, dan gambaran kalau manusia dan celeng tuh nggak jauh beda lah soal serakah dan oportunis alias emang celeng. Bentar, ini kok gua kayak pernah lihat ya? Di mana gitu? Kayak kenal ya. Dan seperti yang gue bilang, Serkis yang dibantu Nicholas Stoller sebagai screenwriter ngerevisi cerita utamanya jadi audience friendly dengan nambahin jokes kentut, pengisi suara dari seleb-seleb Hollywood, karakter baru yang gak nambah apapun ke cerita, You serve zero purpose.
dan ngubah plotnya jadi hitam putih alias manusia jahat, babi Here we go kikir, again. dan kapitalisme Oh, buruk. Kalaupun gue mau nambahin quotes dari artikel lain, isinya pun gak jauh beda lah. Dimana Nerdist.com bilang kalau trailer dari Animal Farm 2025 ini tuh tone deaf banget sama sumber aslinya. Dan dari artikel Outnow yang nyebut kalau satu-satunya yang bagus dari nih film cuma karakternya yang imut sama beberapa adegan lucu. Udah, gitu doang. Dan coba deh lu lihat review penonton kayak di Letterboxd yang pastinya bakal lebih jujur dari artikel di atas. Thank you CIA. Very cool. BTW ngobrolin soal CIA, lu tau gak sih kalau selama Perang Dunia 1, 2, sampai Dingin dan Vietnam, kartun tuh udah kayak punya peran penting gitu dalam propaganda perang di seluruh dunia. Dan sebaliknya, perang pun secara nggak langsung ya, kayak punya peran penting gitu buat perkembangan industri animasi, sehingga bisa makin canggih kayak sekarang-sekarang. Tapi di 2026 ini perkembangan baru apa lagi sih yang bakalan muncul atau udah jadi standar anyar buat industri animasi buat tahun ini? Dan perkembangan apa pula yang mungkin bisa naikin level animasi kita yang sekarang tuh lagi bersaing ketat banget lah sama kecerdasan buatan yang bisa generate teks, gambar, sampai video alias generative AI. Nah, hal itu tadi yang bakal kita obrolin bareng Sobat Nganimasi di Mari Seminar bareng Mari Nganimasi di tanggal 31 Januari nanti. Dimana kita bakal diskusi seru soal perkembangan animasi di 2026 bareng narasumber canggih yang tahu banget soal seluk-beluk industri dan jago banget buat bikin 3D animation yang keren, Bang Fatwa Amin Rais. So, buat Sobat Nganimasi yang lagi kosong ya atau tertarik banget buat nyimak dan ngobrolin soal perkembangan industri animasi, yuk kita ngumpul dan merapat bareng di Mari Seminar tanggal 31 Januari nanti ya. Ditunggu guys. Well, to be honest, abis baca review artikel, dengerin esai video, sama nonton versi kartun jadulnya, sebenarnya animasi yang diisi sama aktor kayak Seth Rogen, Steve Buscemi, sama Gaten Matarazzo ini tuh nggak 100% melenceng dari adaptasi sebelumnya. Adaptasi ya, bukan buku aslinya. Soalnya kalau lu tahu versi novelanya dan dengar penjelasan gue sebelumnya, jadi satu-satunya animasi yang secara terbuka didanain CIA. Mungkin lu ngeh kalau narasi yang dibawain versi 1954 disetting buat ending dan pesan yang beda banget. Dimana buku Orwell ngasih peringatan soal ironi di balik revolusi, oppression atas nama kekuasaan dan keserakahan manusia, apapun ideologi dan kiblat politiknya pada akhirnya. Tapi versi CIA dan setelahnya tuh malah ngasih pesan yang lebih optimistik lewat ending dan narasi baru yang sayangnya ngegugurin inti pesan tersebut. Jadi, le communism bad, human corrupt, dan big is bad. Hi, it's me, John Pork. Dan pada akhirnya baik dari kartun jadul maupun adaptasi modern yang dibumbuin animasi ala-ala Minion buat bocil Gen Alpha dan ibu-ibu Facebook sama-sama jadi alat propaganda yang ironisnya udah diwanti-wanti sama Orwell. Sedangkan dari segi animasi, gua bisa bilang kartun Andy Serkis ini tuh emang gak sebagus standar animasi Hollywood. Tapi buat yang kecanduan slop dan butuh jokes kentut, it will do just fine, right? So itu dia beberapa hal yang gue tangkep dari animasi Animal Farm, khususnya versi Andy Serkis yang dijadwalin bakal tayang di Amerika tanggal 1 Mei nanti. Well, dari topik Animal Farm ini gue jadi mikir, apa animasi atau film hasil adaptasi itu layak banget buat diadaptasi atau nggak usah disentuh aja gitu untuk satu dan lain hal. Oh ya, sebenarnya konten animasi kali ini tuh kerasanya agak beda ya, dimana yang biasanya gue bawain berita aktual soal animasi, game sama pop culture, kali ini jadi rada-rada esai. But gue pengen tahu sih gimana pendapat lu soal format satu ini. Kirim pendapat lu di komentar ya. Anyway, jangan lupa catat tanggalnya buat ngikutin seminar Maring Animasi di tanggal 31 Januari nanti. Dan cek juga episode terbaru dari cerita komik si astronot magang yang kocak, absurd, tapi mellow dan real banget, Astro Peggy. So leave us a like, subscribe, dan tekan loncengnya buat ngikutin konten-konten baru dan info-info lain dari animasi dan pop culture lain dari Mari Nganimasi. Gua BM cabut dulu. Bye-bye.